Pemirsa, seluruh hakim di tanah air berencana menggelar aksi mogok sidang selama sepekan dan aksi ini merupakan bentuk protes terkait tuntutan kenaikan gaji. Bagaimanakah reaksi berbagai pihak terhadap rencana ini? Praktisi hukum Surabaya merespon aksi mogok hakim bisa berbahaya bagi kepastian hukum. Rencana mogok sidang yang dilakukan oleh hakim se-Indonesia memicu berbagai reaksi, salah satunya dari Sahlan Aswar, seorang advokat dan praktisi hukum asal Surabaya. Sahlan menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak mogok sidang ini terhadap pencari keadilan. Pasalnya hak cuti memang hak pribadi setiap pegawai, namun jika berujung pada terhentinya proses sidang justru merugikan pencari keadilan. Selain itu, pengadilan adalah tempat di mana orang mencari keadilan dan tanpa hakim yang mendengar kasus, keberlangsungan hukum bisa terancam. Selain itu, ada perkara penting yang harus segera diputuskan seperti proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang hanya memiliki batas waktu 20 hari. Jika hakim mogok, apa yang akan terjadi pada kepastian hukum? Begitu juga dengan tahanan yang menunggu keputusan pengadilan untuk perpanjangan atau pembebasan. Sahlan juga mengkritisi pendapatan hakim yang menurutnya tidak hanya berasal dari gaji resmi. Seperti kasus seorang hakim yang dilaporkan LHKPN memiliki harta 33 miliar setelah 23 tahun bekerja. Jika dihitung tentu lebih dari 1 miliar per bulan, jauh di atas gaji resmi mereka. Pertama, kami tentu hak cuti itu ya masing-masing pegawai ada yang mengatur. Tapi kalau cuti massal, pekerjaan terhenti, kami cukup sayangkan ya. Kami selaku praktisi hukum yang sehari-hari di pengadilan tentu khawatir ya kalau tidak ada pelayanan di pengadilan. Dan ini tentu akan berbahaya terhadap keadilan dan keberlanjutan hukum. Di pengadilan itu kan tempatnya orang mencari keadilan. Kalau hakimnya cuti, tidak mendengar bagaimana fakta-fakta yang ada di pengadilan, ini cukup berbahaya bagi keadilan dan hidup orang yang mencari keadilan di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal prinsip yang ada di pengadilan yang harus diputus cepat dan asas biaya ringan. Selama ini kita berkutat di pengadilan, ya banyak orang mencari keadilan itu cukup mahal. Harus mencari advokat, administrasi yang ruwet dan ribet. Ditambah lagi rencana cuti-cuti seluruh hakim. Padahal ada perkara-perkara yang harus sifatnya cepat diputus. Seperti PKPU, 20 hari harus diputus. Nah, kalau nanti pas di masa itu diputusnya, bagaimana kepastian hukumnya? Begitu juga orang yang ditahan. Orang yang ditahan itu kan dia ingin cepat-cepat ada kepastian hukum. Tahanannya harus diperpanjang dan lain sebagainya. Dengan rencana cuti bersama di seluruh daerah, tentu ini merugikan para pencari keadilan. Yang ketiga, kami cukup menyayangkan juga karena cuti massal dalam rangka kenaikan gaji yang dilakukan. Kami cukup kaget ya. Karena kami selaku advokat termasuk penegak hukum yang juga ikut mencari bersama-sama keadilan bagi masyarakat. Kami selaku advokat tidak dibayar oleh negara dan kami bekerja dan banyak kasus-kasus pro bono yang kami lakukan tanpa dibayar. Nah, makanya kami kaget di tengah banyaknya pembicaraan kesenjangan, di tengah APBN yang defisit, di tengah banyaknya ekonomi yang lesu, tiba-tiba ada hakim yang sudah bergaji tinggi meminta kenaikan. Kami selaku advokat yang tidak digaji kaget mendengar ini. Rencana aksi mogok massal diharapkan tidak merusak integritas profesi hakim. Pasalnya hakim memiliki peran mulia dan dihormati di masyarakat. Jika tetap melakukan aksi turun jalan, tentunya apakah harus dipertimbangkan apakah masih layak dipanggil dengan sebutan yang mulia. Etika profesi harus dijaga, terutama di tengah krisis ekonomi dan defisit anggaran yang dihadapi saat ini.